Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco dengan Chloe. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah buka puasa ke-28 sudah kita nikmati. Baru saja saya pulang dari kondangan siswa dalam rangka buka bareng ya, alumni dari angkatan sekian sampai sekian. Tadi sempat makan di sana, buka di sana. Cuman saya tidak sempat untuk membuat buka cerita karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ya sudahlah, setelah pulang saja nanti saya akan lanjutkan khusus untuk buka cerita agar tidak bolong. Sudah bolong satu kali pada hari kelima. Eman-eman kalau bolong. Jadi hari ini saya sempatkan untuk bisa membuat buka cerita ke-28. Ada cerita apa hari ini sambil saya menikmati opak samiler. Opak tradisional yang cara mematangkannya bisa dengan berbagai macam ya, antara digoreng, kemudian dipanggang, dijapit dengan ini. Saya bikin biasanya dari bambu atau dari kayu, dibelah, kemudian saya contohkan yang utuh, dijapit begini, terus diletakkan di atas api. Nanti lama-lama akan jadi mengembang sendiri. Itu enaknya luar biasa. Ada rasa khas tersendiri dibanding yang digoreng. Saya lebih suka yang dipanggang. Melihat perkembangannya gitu ya. Melihat kerupuk ini mengembang itu menjadi sesuatu yang asik gitu ya. Sekarang saya sudah tidak pernah lagi melakukan itu dulu ketika masa kecil. Jadi setelah membuat, dijemur, kemudian ambil kayu, dibelah, kemudian terus ada juga yang diberi sambal pecel. Setelah mekar, mengembang, kemudian dikucuri sambal pecel atau sambal gula merah atau apapun lah, dicolekkan ke sambal yang lain juga boleh ya. Itu cerita tentang opak samiler. Tapi bukan itu cerita pokok yang mau saya sampaikan di buka cerita malam ini. Ya itu tadi tentang acara buka bersama atau buka bareng. Sesuatu yang luar biasa buat saya. Yang pertama tentu saja mengingatkan betapa saya sudah semakin tua. Karena ternyata anak-anak saya yang dulu bareng belajar di kelas sekarang sudah jadi alumni. Betapa mengisyaratkan bahwa saya sudah semakin tua. Mereka datang dengan anak-anaknya yang sudah punya anak gitu ya. Dan mereka saling kangen-kangenan dengan teman-teman yang sudah sekian lama tidak pernah ketemu. Sekarang bisa ketemu. Ada banyak memang yang tidak sempat datang karena sesuatu hal. Ya pastinya memang begitu, ketika sudah berpisah mereka sudah jalan dengan kegiatan masing-masing, jalan dengan tujuan masing-masing. Ada yang bekerja di luar negeri, ada yang bekerja di luar kota, ada yang sibuk di rumah untuk mengurus keluarga dan seterusnya. Jadi frekuensi untuk bisa bertemu kembali itu sangat kecil. Bahkan ketika lebaran pun belum tentu bisa ketemu. Apalagi angkatan saya dulu tahun berapa ya, yang mereka angkatan yang relatif baru saja, tidak semuanya bisa ketemu. Ya sudah, yang penting saling mendoakan semoga semuanya baik-baik saja, tetap sehat dan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Jadi ingat saya ketika zaman saya dahulu belum ada yang seperti itu. Belum ada yang menyelenggarakan maksudnya di kampung saya, di sekolah saya. Kalau reuni itu lain ya. Kalau reuni di luar Ramadan memang sering dilaksanakan. Ya skalanya lebih besar, tapi kalau buka bareng, ketemu dalam rangka buka bareng atau buka bersama itu angkatan saya dulu, zaman saya dulu baru lulus gitu loh maksudnya, belum ada. Ya zaman-zaman sekarang ini kan lagi marak memang bukber di mana-mana, bukber di sini, bukber di sana. Ya. Apa nih? Nama betul? Korengan. Ini mana grup samiler. Dan itu kan aja perlu melihat mereka sudah banyak berubah ya. Ya memang harus begitu. Perubahan selalu menjadi bagian dari perjuangan seseorang. Dan ketika mereka ketemu bukan hanya bisa kangen-kangenan, bisa juga mungkin ya nanti bukan hanya kangen-kangenan tapi bisa juga saling bertanya tentang pekerjaan. Maksudnya begini, bukan apa pekerjaanmu, mungkin ada lowongan kah di sana sini. Ya memang sebisa mungkin untuk tidak bertanya-tanya tentang hal-hal yang sifatnya sensitif ya, karena ya bagaimana pertemuan itu harus dijaga supaya tidak menjadi sesuatu yang
apa ya, semacam menerbitkan perasaan tidak nyaman ketika pulang. Jadi diniatkan ketika ketemu, ketika reunian dalam rangka bukber atau yang lain itu memang tidak perlu bertanya hal-hal yang sifatnya pribadi yang sensitif, kecuali di antara kelompok itu memang udah boring gitu ya, saling meledek dalam konteks candaan atau apa. Tapi kalau konteksnya serius, memang menurut saya sih harus dihindari pertanyaan-pertanyaan sensitif. Agar apa? Agar suatu saat ketika ada niatan untuk ketemu lagi itu sudah jadi makin lapang. Jangan-jangan ada yang sempat berpikir bahwa reunian ketemuan nanti pasti tanya ini itu. Padahal pertanyaan itu mungkin tidak diinginkan oleh yang bersangkutan, tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena kepekaan itu penting untuk selalu diasah dimunculkan agar sesuatu yang saya nggak biasa mungkin belum tentu biasa buat orang lain. Jadi memang harus pandai-pandai memilih kata, memilih kalimat, memilih pertanyaan yang ya sifatnya umum saja lah. Karena gimana kabarnya, makin cantik ya, makin ganteng ya, dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan sensitif sebaiknya dihindari agar niatan untuk ketemu lagi akan terus bisa berlangsung. Kalau tidak, sudahlah, mungkin ketemu sekali aja udah acara berikutnya paling juga ditanyain yang sama, ada males mending di rumah saja. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, itu saja cerita malam ini, bukan cerita malam ini. Saya agak buru-buru karena tadi ngejar begitu pulang, sudah akhirnya menyiapkan segala sesuatunya dan jadilah saya bercerita ke hadapan kalian semua. Cukup, ketemu lagi insyaallah besok. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.